baik, ya kan? Nah, kali ini ketemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran PPKN selanjutnya. Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Anak-anakku sekalian, belajar dengan sungguh-sungguh dan taat menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa merupakan bukti rasa syukur, sekaligus sebagai bentuk menghargai dan mengamalkan Pancasila, terutama sila pertama. Mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Untuk memahami arti kedudukan dan fungsi Pancasila, cobalah kalian ingat kembali sejarah proses perumusan dan penetapan Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945, para pendiri negara kita telah menyepakati Pancasila sebagai dasar negara. Menurut Darji Darmo di Harjo SH, istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14, terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tangkuban. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya sendi atau asas. Berarti Pancasila adalah batu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama terdiri dari dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk atau minuman keras. Dalam kehidupan kenegaraan, istilah Pancasila dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPU PKI tanggal 1 Juni 1945. Menurut Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Menurut Mr. Muhammad Yamin, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Di dalam TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan, dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung arti bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan. Bagi bangsa Indonesia, selain berfungsi sebagai dasar negara, Pancasila juga memiliki fungsi dan peranan penting lainnya. Di antaranya, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya atau terbentuknya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa memberikan corak khas bagi bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lainnya. Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya bahwa semua hukum yang ada di Indonesia harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Pancasila berfungsi sebagai perjanjian luhur yang disepakati melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. PPKI pada saat itu adalah merupakan wakil-wakil dari seluruh rakyat Indonesia. Pancasila
sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, memiliki fungsi untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pancasila sebagai moral pembangunan dijadikan kerangka acuan, tolak ukur, parameter, arah, serta tujuan dari semua pembangunan yang ada di Indonesia. Sekianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi Anda semua dapat memahaminya dan dapat menerapkan dalam kehidupannya masing-masing. Satu pesan Bapak untuk kalian semua: tetap semangat, tetap ceria, tetap jaga kesehatan,